Bab 801, Bab 288, Klan Iblis Misterius, Bencana Klan Manusia, Permintaan Tiket Bulanan, garis bawah 2. Pada titik ini, Zhou Shen tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya, namun, meskipun hatinya tidak sabar, dia tidak berpikir untuk segera membalas. Karena tindakan pihak lain sia-sia. Jika Master Heavenly Fate dapat dengan mudah menghancurkan tata letak sarkofagus batu, bukankah itu akan membuat kartu truf terakhir yang ditinggalkan oleh 4 leluhur iblis agung dengan nyawa mereka tampak terlalu kekanak-kanakan? Seperti yang diharapkan, meskipun kedua Master Heavenly Fate menggunakan sebagian besar kekuatan mereka sendiri, garis darah peti mati batu hanya bergetar sedikit, diikuti oleh tidak ada gerakan sama sekali. Pada saat inilah, Zhou Shen muncul dengan santai di depan kedua Master Heavenly Fate, ekspresi wajahnya menunjukkan ejekan tanpa penyembunyian apapun. Master Heavenly Fate tidak mencoba lagi, mereka hanya memiliki ekspresi sedih dan hati yang berat. Bagaimana Dao Surgawi bisa seperti ini? Apa kesalahan umat manusia? Pada saat ini, mereka melihat para manusia ajaib dan prajurit suku iblis yang telah meninggal, yang daging dan esensinya terus-menerus dimasukkan ke dalam sarkofagus batu. Garis darah menjadi semakin stabil, dan hati mereka dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan. Dalam persaingan besar dinasti peri zaman keemasan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban di antara para manusia ajaib dan suku iblis. Namun, jika yang meninggal menjadi bagian dari rencana Zhou Shen, bukankah itu favoritisme oleh Dao Surgawi? Jadi ketika mereka memikirkan hal ini, itu menyakitkan dan tak terkatakan. Namun, mereka dengan cepat menyingkirkan rasa frustrasi ini dari pikiran mereka. Jika mereka hanya mengeluh tentang Dao Surgawi, itu tidak akan membantu. Mereka harus menemukan solusi sesegera mungkin, jika tidak, mereka hanya bisa menyaksikan rencana suku iblis berhasil, dan ketika keputusasaan umat manusia tiba, sudah terlambat untuk menyesalinya. Mereka berdua tidak melihat Zhou Shen lagi, dan Zhou Shen juga tidak merasa diabaikan saat ini. Karena dia juga bisa melihat ketidakberdayaan kedua Master Heavenly Fate setelah tidak berdaya tetapi tidak mengungkapkannya. Betapa menyenangkan. Saat itu, dia menyaksikan kebangkitan umat manusia dengan matanya sendiri, tidak berdaya melakukan apapun, merasakan sakit hati yang sama. Hanya saja perannya telah berubah sekarang. Waktu telah berubah. Sudah waktunya bagi umat manusia untuk merasakan perasaan duka yang luar biasa yang datang dari kematian hati seseorang. Situasi ini memungkinkan hati Zhou Shen untuk perlahan-lahan tenang setelah mati selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mencapai kesuksesan. Semua yang dia lakukan sepadan. Pengorbanan heroik dari 3 leluhur iblis agung lainnya tidak sia-sia. Pada saat ini, semua ini merupakan penghormatan kepada para martir. Memikirkan hal ini, Zhou Shen tiba-tiba berbicara. Namun, targetnya adalah prajurit suku iblis di bawah. Sudut mulutnya terpelintir, membuatnya tampak lebih kejam dan bengis. Prajurit suku iblisku, jangan takut hidup dan mati, bunuh. Medan perang, yang telah dihentikan sementara karena tindakan 2 Master Heavenly Fate, menjadi hidup kembali. Serangan suku iblis bahkan lebih ganas dari sebelumnya, sama sekali tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Mereka telah mendengar makna dalam kata-kata Zhou Shen. Kali ini, mereka berjuang bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk masa depan suku iblis. Mereka telah ditindas oleh umat manusia selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka akhirnya menemukan harapan untuk berdiri tegak di antara langit dan bumi sekali lagi. Dengan harapan tepat di depan mereka, bagaimana mungkin mereka menyerah kali ini? Itu hanya masalah hidup dan mati. Di depan prospek masa depan suku iblis, hal itu tidak layak disebutkan. Oleh karena itu, selama situasinya sedikit tidak menguntungkan selama pertempuran melawan para manusia ajaib, prajurit suku iblis akan langsung menghancurkan diri mereka sendiri dalam sekejap. Jika mereka bisa mati bersama, prajurit suku iblis akan memiliki senyuman di wajah mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka, mereka hanya akan memiliki sedikit penyesalan, tetapi ini masih cukup untuk leluhur suku iblis. Tidak ada pengecut yang lahir di prajurit suku iblis. Saat suku iblis melancarkan serangan bunuh diri secara langsung, wajah kedua Master Heavenly Fate menjadi semakin buruk. Dengan perkembangan ini, situasi saat ini menjadi lebih buruk. Pada saat ini, kultivator independen Zizai terbang bersama Liang Sheng ke sisi kedua Master Heavenly Fate,
matanya mengisyaratkan apakah dia harus mengambil tindakan untuk membantu para manusia ajaib mengalahkan prajurit suku iblis. Memang, kultivator independen Zizai tidak dapat secara langsung menyerang prajurit suku iblis, tetapi muridnya Liang Seng bisa. Apa perbedaan antara Liang Seng yang mengambil tindakan dan dia yang melakukannya? Bagaimanapun, mereka berdua adalah anggota sekte Zizai Men. Tindakan Liang Seng tidak berbeda dengan tindakannya sendiri. Namun, kedua Master Heavenly Fate melihat ini dan menggelengkan kepala sedikit, tidak setuju. Sebenarnya, ini hanya masalah sepele, tidak relevan dengan situasi keseluruhan. Selama garis darah peti batu tidak dihilangkan, tingkat kematian suku iblis dan manusia ajaib tidak menjadi perhatian saat ini. Lagi pula, tanpa menyelesaikan hubungan garis darah peti batu, hasilnya tidak akan berubah. Mereka hanya tidak memperhatikan ekspresi tidak biasa di mata Liang Seng. Hal ini dapat dimengerti. Bahkan jika Liang Seng telah tampil luar biasa sebelumnya, bagaimana mungkin kedua Master Heavenly Fate terlalu memperhatikannya? Bahkan seorang Grandmaster Daois alam penyatuan tidak akan lebih dari seekor semut di hadapan mereka, apalagi seorang Dao Monark alam pemurnian kekosongan belaka. Dalam pandangan mereka, Liang Seng tidak memiliki pengaruh pada situasi keseluruhan. Penampilan mereka secara alami jatuh ke mata Zhou Shen. Dia tidak mengejek mereka lagi, saat kedua Master Heavenly Fate kembali menatap sarkofagus batu berwarna darah. Setiap ruang di antara sarkofagus batu itu diwarnai dengan darah, tampak dalam dan menakutkan. Mungkin saat pertempuran berakhir, itu akan menjadi momen ketika rencana terakhir suku iblis berhasil. Mata Zhou Shen menjangkau jauh, seolah-olah dia bisa melihat pemandangan di mana suku iblis kembali ke dunia. Tidak diketahui apakah dia bisa menyaksikannya dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, Zhou Shen hanyalah tubuh yang disita. Dia mungkin juga menjadi langkah terakhir dari rencana nutrisi, jadi dia tidak terlalu yakin dengan masa depan tubuhnya. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba melangkah maju. Kultivator independen Zizai agak terkejut tetapi tidak menghentikannya. Muridnya selalu bertindak dengan menahan diri. Karena dia tiba-tiba melangkah maju, itu berarti dia mungkin telah menemukan sesuatu. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan perasaan sedikit berharap. Mungkin muridnya benar-benar telah menemukan sesuatu yang belum mereka temukan, sebuah kekurangan yang dapat menghancurkan situasi. Pada saat ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look tidak menghentikan Liang Seng. Mereka masih mempertimbangkan bagaimana cara menghentikan Zhou Shen selanjutnya, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk. Adalah ide yang bagus untuk membiarkan Liang Seng mengulur waktu. Zhou Shen, aku akan memanggilmu seperti itu. Aku selalu ingin bertanya padamu, cara kamu membiarkan anggota klan iblismu bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka sangat mirip dengan apa yang pernah kulihat di antara para kultivator manusia sebelumnya. Kami para kultivator menyebutnya silsilah mencari kebenaran. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan klan iblismu. Master Heavenly Fate terkejut ketika mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Silsilah mencari kebenaran adalah hasil eksperimennya dengan Master Heavenly Look dalam pergulatan antara takdir dan keberuntungan. Apa hubungannya dengan klan iblis? Namun, pada saat berikutnya, Master Heavenly Fate tercengang, ekspresinya agak tidak percaya karena jawaban Zhou Shen sama sekali tidak terduga. Memang tetua Liang yang misterius itu memiliki persepsi yang tajam. Di antara umat manusia, mungkin tidak ada seorang pun kecuali Anda yang menemukan hubungannya. Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look sama-sama tercengang, dan kultivator independen Zizai memiliki ekspresi yang sama, tidak menyangka muridnya akan langsung menebak rahasianya. Mungkin karena dia melihat bahwa hasil di masa depan telah diputuskan, Zhou Shen sekarang bersedia berbagi rahasia ini dengan Liang Seng tanpa menyembunyikan apapun. Mungkin karena mereka saling mengagumi, Liang Seng memang saingan terbesarnya sebelumnya, membuatnya mengagumi dan takut padanya pada saat yang sama. Sebenarnya, ketika aku pertama kali terbangun, seharusnya itu adalah akhir dari era kultivasi kuno ras manusiamu. Saat itu, aku merebut tubuh seseorang yang mirip dengan anggota muda keluarga Zhou, dan kemudian bersembunyi di antara ras manusia, mencoba merusak sistem kultivasi ras manusia dengan tingkat kultivasiku sendiri dan menemukan orang-orang yang berpikiran sama. Rencana ini berlangsung selama 1 zaman penuh, tetapi sayangnya, akhirnya gagal. Teknik kuno ras manusia runtuh,
tetapi keberuntungan mereka tidak berakhir. Bahkan karena aku terlalu bersemangat, aku memprovokasi ketidakpuasan langit dan bumi, membawa pukulan fatal bagi diriku sendiri dan memaksaku untuk tidur lagi. Awalnya aku punya rencana lain untuk menebusnya, tetapi langit dan bumi tidak memberiku kesempatan. Sekarang aku memikirkannya, dan itu sangat disesalkan. Pada titik ini, Zhou Shen tampak sangat menyesal, tetapi kata-katanya membuat hati Master Heavenly Fate dan yang lainnya berdebar kencang, agak tidak percaya diri. Runtuhnya era kultivasi kuno sebenarnya karena rencana klan iblis, sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh umat manusia. Memikirkan hal ini, Master Heavenly Fate dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, punggung mereka berkeringat dingin. Menurut Zhou Shen, ketika mereka meruntuhkan era kultivasi kuno umat manusia, itu bukan tanpa makna. Paling tidak, itu menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan umat manusia. Bagaimana mungkin era kultivasi yang membutuhkan ramuan untuk menembus kemacetan dapat dibandingkan dengan berkembangnya berbagai aliran metode kultivasi kuno? Ini dapat dianggap sebagai asal mula era keemasan bakat kultivasi modern, yang bertujuan untuk memperpendek siklus pertumbuhan para jenius manusia dan mencegah hierarki kultivasi kehilangan warisan mereka. Betapa cerobohnya mereka. Untungnya, saat itu, langit dan bumi tidak puas dengan klan iblis, yang memungkinkan umat manusia terhindar dari bencana dan berkembang lagi. Namun sekarang, Dao Surgawi tidak lagi memihak pada umat manusia. Memikirkan hal ini, suasana hati Master Heavenly Fate dan yang lainnya menjadi semakin tertekan. Namun, meskipun Liang Sheng terkejut, dia tidak peduli dengan masalah ini, karena dia ingin tahu apa yang telah dilakukan leluhur iblis selanjutnya. Saat Zhou Shen terus berbicara tanpa bermaksud menyimpan rahasia, Master Heavenly Fate dan yang lainnya tidak mendesaknya, dan mendengarkan dengan tenang. Ternyata sebelumnya, langit dan bumi benar-benar berpihak pada umat manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin umat manusia masih berdiri tegak hari ini dengan rencana mengerikan dari klan iblis? Umat manusia, betapa beruntungnya mereka. Ruang peti batu. Narasi Zhou Shen berlanjut. Kebangkitan keduaku terjadi di era sebelumnya. Saat itu, aku menyadari bahwa menghancurkan sistem kultivasi klan manusia sebenarnya tidak ada gunanya. Selama takdir surgawi masih tertuju pada klan manusia, dengan ketahanan mereka, mereka akhirnya akan bangkit lagi. Oleh karena itu, setelah kebangkitan ini, aku belajar dari kesalahanku dan tidak lagi mencoba melemahkan klan manusia, tetapi sebaliknya, aku mengambil jalan lain. Aku mencoba membuat klan manusia menantang langit dan bumi itu sendiri, membuat tindakan mereka sendiri mengundang penghinaan dari langit dan bumi, yang menyebabkan mereka ditinggalkan oleh langit dan bumi. Bagaimanapun, ketahanan klan manusia kuat. Sejak kebangkitan mereka di zaman kuno, mereka terus menguat, yang merupakan keuntungan mereka dalam kebangkitan mereka, tetapi itu juga bisa menjadi kelemahan yang dapat dieksploitasi. Setelah aku terbangun saat itu, aku mulai memengaruhi orang-orang di sekitarku saat aku berlatih dalam penyembunyian dan segera menemukan apa yang disebut kultivator dari garis keturunan Master Heavenly Fate. Takdirku adalah milikku sendiri, tidak dikendalikan oleh surga. Betapa menipunya frasa ini bagi mereka yang tidak pernah menyerah dalam upaya mereka. Saya mengikutinya dengan sepenuh hati dan tulus, mencoba memengaruhi satu demi satu kultivator klan manusia. Saat saya secara diam-diam menunjukkan dukungan saya yang tak tergoyahkan untuk tujuan mereka, apa yang disebut sekte mencari kebenaran adalah hasil kerja sama saya dengan para petinggi klan manusia. Setelah itu, berkat perencanaan saya yang cermat, semakin banyak manusia yang tertipu oleh saya, tetapi itu saja tidak cukup untuk membuat langit dan bumi meninggalkan mereka. Hanya kematian yang benar-benar dapat memberi dampak. Pada akhirnya, saya tanpa rasa takut mempertanyakan langit dan bumi, meskipun saya binasa sekali lagi, tetapi itu membuat darah mereka di sekte mencari kebenaran mendidih. Kemudian, semakin banyak pengikut sekte mencari kebenaran mengikuti, mengejar apa yang disebut jalan pengendalian diri dan mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Pada awalnya, itu hanya tindakan berskala kecil, tetapi dengan meningkatnya frekuensi insiden, langit dan bumi akhirnya meninggalkan sekte mencari kebenaran dari klan manusia. Meskipun ini hanya tindakan sebagian dari klan manusia dan tampaknya tidak akan mengguncang nasib klan manusia, sebenarnya hal itu telah menanam benih, memberiku kesempatan untuk merusak keberuntungan klan manusia. Aku tahu bahwa dengan ketahanan klan manusia, selama silsilah pencari kebenaran terus ada, mereka akan terus bertahan dan tidak pernah menyerah. Ternyata,
generasi muda dari silsilah pencari kebenaran melakukan pekerjaan yang lebih baik daripadaku, seperti yang disebut Sekte Penutup Langit, yang merupakan rekan-rekanku yang paling terpercaya. Setelah itu, Sekte Penutup Langit memiliki masalah, dan dalam kegelapan, mereka bahkan terhubung dengan klan iblis rawa binatang, menciptakan keberadaan dunia bawah tanah rawa binatang yang menyerupai pola klan manusia. Sekarang setelah aku terbangun lagi sebagai Zhou Shen, aku awalnya berpikir untuk bergabung dengan garis keturunan mencari kebenaran untuk menggulingkan nasib klan manusia sekali lagi. Aku berpikir bahwa selama aku bertahan, aku akhirnya akan berhasil, tetapi aku tidak menyangka situasi saat ini akan jauh lebih kuat dari yang aku perkirakan. Oleh karena itu, aku menyadari bahwa aku tidak perlu melalui semua masalah ini sekarang, selama aku merencanakan dengan cara lain, akan ada perkembangan baru. Aku ingin mencuri buah kompetisi besar dalam identitas anak berbakat, tetapi saat aku berjalan di jalan surga yang terpilih, aku menyadari bahwa langit dan bumi telah mengubah sikap mereka. Siapa yang mengira bahwa langit dan bumi sudah mulai meninggalkan klan manusia dan mendukung klan iblis, jadi pada akhirnya, jalan surga terpilihku membawaku ke set kartu terakhir oleh leluhur iblis. Pada titik ini, Zhou Shen berhenti dan melirik ruang peti batu, melihat garis-garis sutra berwarna darah yang semakin stabil, yang sangat memuaskannya. Jadi, bahkan jika yang disebut tanah suci adalah warisan klan manusia yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka, di hadapan kekuatan besar langit dan bumi, kamu hanya bisa menerima nasibmu. Situasi saat ini menunjukkan bahwa kesempatan klan manusia telah habis, dan klan iblisku sekali lagi akan menguasai dunia. Tapi kali ini, klan iblisku tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Tentu saja, aku akan membiarkan klan manusia terus ada. Bagaimanapun, klan manusia sangat tangguh dan produktif, jadi aku akan membiarkan darah mereka mengalir ke klan iblis. Pada saat itu, Zhou Shen tersenyum lagi. Senyumnya membuat hati Master Heavenly Fate menjadi dingin, dan pada saat ini, kata-kata terakhir Zhou Shen mencapai telinga mereka. Bagaimanapun, klan iblis akan menjadi klan manusia pada saat itu, tetapi kalian tidak akan dapat melihatnya lagi, haha. Arti dari kata-kata Zhou Shen membuat kedua Master Heavenly Fate agak tidak percaya. Siapa yang mengira bahwa pertempuran antara takdir yang telah mereka pegang selama beberapa era sebenarnya adalah konspirasi klan iblis dalam kegelapan. Jadi, garis keturunan mencari kebenaran dan pengejaran jalan takdir untuk menyaksikan diri mereka yang sebenarnya tidak lebih dari rencana klan iblis, dan mereka tidak menyadarinya. Di bawah, anak berbakat dari garis keturunan mencari kebenaran, Kun Chengzi, belum meninggal dan secara alami dapat mendengar kata-kata Zhou Shen. Ketika akhirnya dia sadar, air matanya mengalir deras. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa para tetua memutuskan untuk membantu klan iblis selama krisis di rawa binatang. Tampaknya saat itu, sekte penyelubung surga klan manusia sudah berinteraksi dengan klan iblis. Meskipun situasi spesifiknya tidak diketahui, itu tidak mengubah fakta bahwa silsilah pencari kebenaran adalah para penjahat klan manusia. Jadi begitulah adanya. Jadi, para pengikut sekte pencari kebenaran hanyalah pion klan iblis dari awal hingga akhir. Mereka membantu klan iblis mendapatkan takdir surgawi. Kun Chengzi tidak dapat menahan perasaan tidak percaya di dalam hatinya. Namun, hasilnya pasti seperti itu karena ekspresi di wajah kedua master takdir surgawi telah menjelaskan kebenaran dari masalah tersebut. Di bawah keputusasaan seperti itu, prajurit klan iblis yang telah ditekan oleh Kun Chengzi melihat momen kelemahannya dan melancarkan serangan balik. Lawan awalnya ingin memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berubah dengan mudah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Kun Chengzi tidak mungkin lebih lemah lagi. Siapa yang mengira akan sampai seperti ini? Bahkan sekarang, kultivator independen Zizai agak bingung dengan situasi tersebut. Meskipun tindakan leluhur iblis tampak kuat, situasi bagi para protagonis langit dan bumi klan manusia belum berubah. Bagaimana hasilnya bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Namun, Liang Sheng sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Sekarang dia akhirnya telah menyelesaikan banyak keraguan. Berpikir tentang mural-mural yang rusak di dunia bawah tanah rawa binatang, kemungkinan besar klan iblis telah melakukannya dengan sengaja. Itu karena garis keturunan mencari kebenaran klan manusia pasti telah muncul di sana. Untuk amannya, klan iblis tidak boleh membiarkan catatan itu ditemukan oleh klan manusia. Namun, Liang Sheng masih ingin memastikan hal terakhir.
Meskipun dia merasa bahwa tebakannya sudah sangat dekat dengan kebenaran, tidak ada salahnya untuk mengajukan satu pertanyaan lagi. Bagaimana kau bisa bertahan hidup sampai sekarang? Bahkan para pendahulu klan manusia telah jatuh karena berlalunya waktu. Bagaimana kau bisa dibangkitkan setelah kematian? Ini sebenarnya pertanyaan terbesar Liang Seng. Pada saat ini, Master Heavenly Fate dan Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhou Shen ketika mereka mendengar pertanyaan ini, karena mereka juga memiliki pertanyaan ini di hati mereka. Zhou Shen tidak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan ini. Dia telah berbicara tentang rahasia kebangkitan, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan ini. Zhou Shen tidak ingin memberitahu Liang Seng dan yang lainnya alasan di baliknya, dan membiarkan mereka menebak, tetapi saat ini, ketika Zhou Shen tidak lagi menjawab, Liang Seng tidak ingin memaksanya. Tampaknya apa yang disebut kebangkitan leluhur iblis oleh Zhou Shen tidak benar-benar bertahan. Mungkin apa yang diwariskan pada akhirnya tidak lebih dari kesadaran. Sama seperti tubuh boneka Huang Yifan, yang digerakkan oleh kesadaran, Zhou Shen memiliki metode lain untuk mempertahankan kebangkitan kesadaran leluhur iblis. Situasi dalam hal ini jelas lebih rumit, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengetahui alasannya jika pihak lain tidak menjawab. Jadi, setelah memastikan bahwa Zhou Shen menolak untuk menjawab, Liang Seng tiba-tiba mengambil tindakan. Tindakan ini membuat Master Heavenly Fate dan Zhou Shen takut. Perilaku bertengkar saat pertama kali tidak setuju ini adalah gaya Frigate, yang hanya dapat digambarkan sebagai murid yang benar-benar menyerupai gurunya. Kultivator independen Zizai memperhatikan perhatian Master Heavenly Fate tetapi tidak mengungkapkan apapun. Master Heavenly Fate juga diam-diam menonton dan tidak mencoba menghentikan Liang Seng. Pada saat ini, Liang Seng melihat bahwa Master Heavenly Fate tidak memiliki tindakan, dan tidak ada kekhawatiran di hatinya. Pada saat ini, kekuatan Zhou Shen di depan mereka sebenarnya rata-rata, dan itu tidak akan menyebabkan hasil yang tidak disengaja. Terlebih lagi, ketika Liang Seng baru saja menanyai Zhou Shen, dia sebenarnya punya tujuan lain, untuk membiarkan Zhou Shen mengendurkan kewaspadaannya sehingga dia bisa lengah. Liang Seng tidak punya banyak pertanyaan yang butuh jawaban, jadi dia tidak butuh Zhou Shen untuk mengatakannya secara gamblang. Di bawah bakat jenius ketidaktahuan, teknik pengendalian jiwa, yang telah menembus kemacetan sejak lama, bisa membuat mustahil bagi siapapun di dunia untuk memiliki rahasia apapun. Alhasil, gerakan tiba-tiba Liang Seng berpengaruh, membuat Zhou Shen lengah. Ditambah dengan kekuatan seperti alam penyatuan Liang Seng saat ini, Zhou Shen secara alami membiarkan Liang Seng meraih tangannya, memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik pengendalian jiwa. Itu adalah kemenangan satu kali, menangkap Zhou Shen. Melihat ini, Master Heavenly Fate terkesan dengan kekuatan Liang Seng tetapi tidak terlalu bersemangat. Karena saat pertempuran antara kedua belah pihak hampir berakhir, menangkap Zhou Shen tidak lagi memiliki banyak arti. Bahkan jika Zhou Shen meninggal, hasil dari garis keturunan peti batu yang menghubungkan klan manusia dan klan iblis telah diputuskan, dan orang luar tidak dapat mencegahnya. Yang dapat mereka katakan hanyalah bahwa takdir klan manusia telah berubah, dan tindakan Liang Seng, di mata mereka, tidak lebih dari sekadar usaha yang sia-sia. Namun Liang Seng tidak ragu-ragu dalam hatinya. Setelah menaklukkan Zhou Shen dengan satu gerakan, ia segera menggunakan teknik pengendalian jiwa, yang membuat Zhou Shen merasakan kegelisahan yang kuat. Namun, bahkan jika ia ingin meledak sekarang, sudah terlambat. Ia telah diperhitungkan oleh Liang Seng dan tidak dapat lagi bertindak. Master Heavenly Fate mengenali teknik pengendalian jiwa dan tidak mengatakan apa-apa, lalu berpikir lebih baik dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah perebutan bakat surgawi. Langit dan bumi tidak akan ikut campur, tidak seperti tindakan mereka sendiri, yang akan membuat marah aturan langit dan bumi. Kultivator independen Zizai menghela napas lega. Ia telah diam-diam mempersiapkan diri jika Master Heavenly Fate tidak puas dengan Liang Seng yang menaklukkan Zhou Shen. Melihat mereka tidak melakukan tindakan lain, dia akhirnya merasa tenang. Namun, setelah tenang, kultivator independen Zizai merasa sedikit takut. Liang Seng seharusnya memberitahu gurunya tentang gerakan tiba-tiba ini, karena itu membuatnya sangat takut. Setelah beberapa napas, Liang Seng melepaskan Zhou Shen dengan sembarangan, dan dia jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Kemudian mayat Zhou Shen langsung diserap oleh peti batu,
dan esensi darahnya diekstraksi. Master Heavenly Fate dan yang lainnya bingung. Kultivator independen Zizai dengan lugas mengajukan pertanyaan. Murid, apa maksudmu dengan ini? Pada saat ini, Liang Seng tidak menjawab, tetapi melihat garis keturunan peti batu. Tidak heran, Zhou Shen tidak khawatir tentang rencana mereka yang dihentikan sebelumnya. Tampaknya tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Tetapi Liang Seng berbeda. Dengan pemikiran itu, dia melihat kembali ke kultivator independen Zizai. Guru, saya punya metode yang mungkin dapat mencegah malapetaka ini bagi klan manusia. Namun, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya membutuhkan Anda dan kedua senior ini untuk menyegel ruang ini sampai peti batu dihancurkan. Kultivator independen Zizai ragu-ragu, karena gerbang bebas memiliki satu garis keturunan transmisi. Jika sesuatu terjadi pada Liang Seng, bagaimana dia bisa menghadapi leluhur gerbang bebas? Namun setelah mendengar ini, mata Master Heavenly Fate berbinar. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mencoba untuk memperlakukan seekor kuda mati seolah-olah masih hidup, itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Zizai, jika umat manusia binasa, apakah gerbang bebas masih dapat menikmati waktu luangnya? Sekarang bukan saatnya untuk ragu-ragu. Kultivator independen Zizai hanya khawatir tentang keselamatan muridnya, tetapi kenyataannya seperti yang dikatakan Master Heavenly Fate. Dia tidak bisa lagi bersikap sentimental. Kalau begitu pergilah, tetapi berhati-hatilah dan bijaksanalah. Setelah menerima perintah, Liang Seng tidak membuang waktu. Dia memerintahkan Master Heavenly Fate untuk segera mulai mengevakuasi semua manusia ajaib yang masih hidup. Ketika hanya mereka bertiga yang tersisa di ruangan itu, kultivator independen Zizai menggerakkan bibirnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Mendengar ini, Liang Seng hanya tersenyum. Guru, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tunggu aku kembali. Kedua Master Heavenly Fate saling bertukar pandang, lalu, bersama dengan kultivator independen Zizai, meninggalkan tempat itu. Segera setelah itu, mereka menyegel seluruh ruang peti batu dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Alam semesta tidak bereaksi terhadap tindakan mereka, yang membuat mereka bertiga sedikit lebih percaya diri. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada Liang Seng. Merasa bahwa ruang peti batu telah disegel, Liang Seng tidak bisa menahan tawa keras. Dia kemudian menyerang, melenyapkan semua anggota klan iblis yang tersisa dalam satu gerakan. Termasuk Hu Fei dan Kaisar Iblis lainnya. Kemudian, dia tidak melakukan apapun selain menyaksikan peti batu menghabiskan semua darah dan esensinya. Senyum tipis melengkung di sudut mulutnya. Seiring berjalannya waktu, dia menyaksikan tautan merah darah dari peti batu menjadi lebih dalam dan ekspresinya menjadi lebih bersemangat. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa era persekongkolan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya akan menguntungkannya. Zhou Shen, sebelumnya begitu percaya diri, percaya bahwa rencana mereka sangat jitu, bahwa tidak ada manusia yang mungkin bisa menghentikannya, semua karena tidak ada lagi dewa kultivasi kuno di dunia. Namun di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, Liang Seng mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan dan menjadi dewa kultivasi kuno yang kuat. Ditambah lagi, dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah, dia bisa menerobos tanpa batas, tanpa hambatan apapun. Saat ini, ruang peti batu ini telah menjadi sumber daya kultivasinya yang terbesar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyerap kekuatan yang begitu besar. Itulah sebabnya dia meminta guru takdir surgawi untuk menyegel ruang peti batu, sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Pada saat ini, berdiri di tengah ruangan, Liang Seng mengganti keahliannya ke teknik misterius primordial, dan mulai menyerap mata air kekuatan peti batu. Tidak, setelah Liang Seng mulai mengoperasikan teknik kuno itu, suara enggan samar-samar terdengar dari ruang itu. Namun Liang Seng terus melanjutkan tanpa mempedulikannya, fokus menggunakan keahliannya. Ini adalah kesempatan terbesar bagi Liang Seng untuk mencapai alam abadi. 1 dekade telah berlalu sejak Liang Seng memasuki ruang peti batu dan Master Heavenly Fate menyegelnya dari dunia luar. Tanah Suci. Pada saat ini, 2 Master Heavenly Fate dan kultivator independen Zizai sedang menyeruput teh. Mereka telah menghilangkan kekhawatiran mereka, mungkin Liang Seng benar-benar telah menyelesaikan krisis. Setidaknya, setelah 1 dekade berlalu, manusia selamat. Ini menyiratkan bahwa rencana klan iblis telah gagal sekali lagi,
Jika tidak, bagaimana manusia masih bisa bertahan hidup dalam keadaan saat ini? Namun, demi alasan keamanan, rawa binatang telah lama dihancurkan. Mereka tidak lagi ingin menggunakan klan iblis sebagai batu asah bagi manusia, semua demi keselamatan manusia. Adapun silsilah mencari kebenaran dan keluarga Zhou, Master Heavenly Fate secara pribadi mengambil tindakan. Kali ini, mereka tidak menahan sedikit pun. Semuanya demi kemanusiaan. Bahkan jika itu berarti menjadi algojo, dia tidak keberatan. Tanpa tekad seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin tanah suci? Saat itu, kultivator independen Zizai tiba-tiba berkedip, mengeluarkan slip giok komunikasi. Dia tampak agak tidak percaya. Zizai, apa yang terjadi? Butuh beberapa saat bagi kultivator independen Zizai untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia duduk tak bergerak, yang membuat Master Heavenly Fate menjadi cemas secara tidak sadar. Tepat saat mereka hendak bertanya lagi, kultivator independen Zizai akhirnya terkekeh. Kita tidak perlu lagi khawatir tentang jenis kita. Krisis peti batu telah sepenuhnya diberhentikan. Apa? Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di lokasi di mana ruang peti batu disegel. Meskipun mereka berada pada tingkat kultivasi yang begitu tinggi, mereka masih agak gugup. Tetapi mereka dengan cepat meredakan emosi mereka, membuka segel, dan menemukan ruangan di dalamnya tanpa apapun yang mengancam. Liang Sheng benar-benar berhasil. Namun, kemana Liang Sheng pergi? Kedua Master Heavenly Fate itu menatap Zizai, seorang kultivator independen yang menggelengkan kepalanya. Namun, tidak ada tanda-tanda kecemasan dalam ekspresinya. Muridku telah memperoleh kebebasan tanpa hambatan. Hah, Master Heavenly Fate menatap Zizai, seorang kultivator independen yang mengangguk tanda setuju, dan dengan pelan mengucapkan 4 kata. Abadi dan tak terkekang, dia telah memperoleh kebebasan dan waktu luang yang luar biasa. Bumi, seseorang terbangun dari ranjangnya, sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyum, lalu tawanya semakin keras. Aku kembali.